Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari ini dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Loh Kok Bisa? Terambil dari Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Di dalam dunia ini kita mengenal sebuah pemikiran bahwa tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Kalaupun ada yang gratis ataupun kita mendapatkan sesuatu harta ataupun hadiah dari orang lain, itu pasti memiliki maksud tertentu. Jikalau memang mungkin kita mendapatkan sesuatu yang baik dan itu betul-betul gratis, maka mungkin kita bertanya, loh kok bisa? Nah, ini juga sesuatu yang sebenarnya kalau misalnya kita kaitkan apa yang terjadi di dalam kehidupan Abram, atau yang kita kenal selanjutnya di masa-masa kehidupannya yaitu Abraham. Abram itu mendapatkan janji berkat dari Tuhan. Masalahnya kalau kita melihat di pasal sebelumnya atau di perikop sebelumnya, yaitu di Kejadian pasal yang ke-11, kita mendapati bahwa tidak ada satupun jasa perbuatan baik ataupun hal-hal yang mengagumkan yang diperbuat oleh Abram dan kemudian itu diberikan hadiah oleh Tuhan. Kalau misalnya kita baca di Kejadian 11, itu perikop sebelumnya, Kejadian 11 dari 27 sampai 32 itu pun juga tidak membahas mengenai apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Abram. Di sana hanya membahas tentang keturunan Terah, yaitu ayahnya Abram, dan juga tidak membahas mengenai apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Malah kalau misalnya kita baca sebelum-sebelumnya, justru kita melihat bahwa keturunan daripada manusia itu, kita melihat mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat dan ingin melawan Tuhan kembali dengan membangun menara Babel. Maka pertanyaannya sekali lagi, loh kok bisa seperti itu? Abram yang tentunya tidak melakukan jasa apapun, mendapatkan janji dan juga diberkati oleh Tuhan. Saudara, jawaban dari pertanyaan tersebut tentunya tidak terletak pada kehebatan manusia atau terfokus kepada manusia, tetapi berfokus kepada Allah itu sendiri. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat, berkuasa atas segala sesuatu apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Dan oleh karena itu juga, Ia pun juga berdaulat untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak di dalam hatinya. Tentunya ini bukanlah berarti bahwa kita mengatakan Allah itu egois. Bukan, saudara. Tetapi semata-mata karena Allah mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini kebaikan bagi siapa? Ini yang harus kita cermati sama-sama, saudara. Kalau misalnya kita membaca Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, biasanya ayat ini sering disalah mengerti oleh orang lain. Khususnya ketika terjadi penderitaan di dalam dirinya, lalu mereka membaca ayat ini dan terhibur dan mengatakan, oh ini Allah sedang merencanakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, karena nanti di depannya saya pasti akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Saudara, pemikiran ini tentunya adalah salah. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah kebaikan di dalam perspektif Allah, bukan perspektif manusia. Karena di ayat 29 dari Roma 8 ayat 29 mengatakan bahwa semuanya itu agar orang tersebut menjadi serupa seperti gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, kebaikan di sini mengatakan bahwa orang tersebut harus, atau dalam rencana Allah, itu semakin mengenal, semakin menyerupai, semakin identik mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya bukan saja Abraham, tetapi juga Ayub. Misalnya Ayub nih, Ayub sendiri mengalami penderitaan, padahal dia juga tidak melakukan kesalahan apa-apa. Di sini kita melihat ada dua kontras. Abram tidak berjasa apa-apa, sedangkan Ayub juga tidak melakukan mungkin kesalahan apapun yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi di satu sisi Abram mendapatkan berkat, di satu sisi lagi dari Ayub, perspektif Ayub, dia mendapatkan cobaan, ujian dari Allah. Nah, yang harus kita pahami adalah Tuhan tidak bermaksud membinasakan kita. Ketika Allah, terutama umat Allah, saya ulangi, ketika umat Allah dirancangkan kehidupannya oleh Allah, maka Allah merencanakan segala sesuatu yang baik agar umat Allah itu menjadi serupa, sama seperti dengan Tuhan Yesus. Dalam kasusnya Ayub di akhir daripada dialog bersama dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan juga dengan Allah, di akhir dia mengatakan bahwa dia mengakui dirinya, dia itu mengenal Allah hanya dari kata orang saja, tetapi setelah dia berdialog dan juga mendapatkan penderitaan, merasakan apa yang menjadi kesulitan hidupnya, dia berkata bahwa sekarang matanya telah melihat Allah. Nah, tetapi di satu sisi juga Abram ketika dijanjikan diberkati, ini juga bukan berkat untuk dirinya sendiri. Tetapi ayat ini justru merujuk kepada nubuatan mesianik. Di mana ketika Tuhan mengatakan bahwa keturunan Abram itu akan menjadi berkat, artinya itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus yang adalah keturunan Abram atau Abraham mati menjadi berkat bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Mendapatkan keselamatan ketika orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka dari itu saudara, ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita seharusnya bertanya, loh kok kenapa harus saya yang mendapatkan berkat ini? Kenapa bukan orang lain yang mendapatkan berkat dari Tuhan? Ataupun ketika kita mendapatkan ujian dari Tuhan, kesulitan hidup, kita juga jangan berkata, kenapa bukan orang lain yang mendapatkan ini? Tapi kita berkata, kita berserah di dalam hati kita, dan kita berkata, apa yang ingin Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saya? Baik itu berkat maupun penderitaan, kita harus memiliki satu hati yang memiliki tujuan arah hidup yang jelas, berfokus kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan ajarkan di dalam fase hidup saya pada saat ini. Tentunya agar kita semakin dekat, semakin serupa seperti dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setulus hati, menjadi serupa seperti dengan Tuhan Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami agar kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kami senantiasa boleh berjalan di dalam jalan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin menyerupai Kristus. Tuhan yang bantu kami di dalam fase kehidupan kami. Mungkin di fase-fase kehidupan kami ada yang sedang mengalami penderitaan, atau kami mungkin sedang mengalami satu kebahagiaan. Janganlah di dalam fase-fase kehidupan kami itu, sekalipun kami terpuruk ataupun kami terangkat, kami melupakan Tuhan. Tetapi kiranya Allah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami agar kami semakin fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.